Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Moritz di acara analis harian kita pada hari ini. Hari Jumat, Jumat barokah, Jumat penuh berkah, Jumat penuh semangat. Di penghujung minggu yang sangat luar biasa ini menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga di hari kemerdekaan membuat kita bisa merdeka dari permasalahan keuangan kita. Oleh karena itu rekan trader, mari bersama kami, bersama Market, kita coba melihat apa yang terjadi pada pasar. Dan kita mencoba menganalisa hal tersebut sehingga dari analisa itu bisa menghasilkan hasil yang bagus dalam trading kita. Kami hadir untuk rekan trader untuk masalah tersebut. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader kita lihat bagaimana pergerakan pasar yang sangat luar biasa. Rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Gimana indeks dolar Amerika naik luar biasa rekan trader hingga level 98.333. Ini adalah imbas dari dirilisnya data indeks harga produsen di mana jauh dari ekspektasi membuat bagaimana inflasi bisa semakin tinggi lagi dan membuat bagaimana situasi lebih ke hawkish, membuat dolar Amerika sedikit mengalami kekuatan yang sangat luar biasa. Hal ini berbanding terbalik membuat Euro USD jatuh hingga level paling terendah di seputaran 1.16305. Ini pun juga membuat pound sterling agak sedikit tergeser turun hingga menembus level 1.35176. Sedangkan untuk gold, jangan dibilang lagi rekan trader. Gold benar-benar jatuh walaupun kemarin di pasar Asia sempat naik ke posisi 3.374. Setelah itu dia benar-benar jatuh hingga ke level 3.329. Hari ini apakah dia bisa naik lagi? Kita akan saksikan bersama-sama. Sedangkan untuk Euro USD yang Jepang, impact-nya kita bisa lihat bagaimana Euro USD yang Jepang bisa naik sangat luar biasa hingga menembus level 147.953. Pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader semuanya. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari kemarin rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana ini akan berimbas sangat luar biasa terhadap keadaan yang terjadi rekan trader ya. Oleh karena itu rekan trader, sekarang saatnya untuk kita masuk ke tema harian kita. Untuk tema hari ini ada sesuatu judul yang sangat luar biasa yang ingin saya bawakan untuk rekan trader semuanya. Seperti biasa tema-tema harian saya ini selalu diliputi dengan sesuatu yang bombastik rekan trader. Oleh karena itu saya memberikan sesuatu ini juga buat rekan trader agar rekan trader bisa menjadi ya setidaknya pegangan sebelum rekan trader masuk di dunia trading nanti. Untuk tema harian kita hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa, dan tema ini rekan trader bisa lihat bahwa gold penguatan moderat di tengah tendensi bearish. Nah ini dia. Kenapa saya angkat judul ini? Karena kita bisa lihat bagaimana rekan trader hari ini gold ini sedikit mengalami penguatan yang sangat signifikan. Kalau rekan trader lihat, coba kita langsung masuk ke platform. Hari ini rekan trader kita bisa lihat bahwa pasca kejatuhan yang terjadi kemarin, bagaimana rekan trader bisa lihat gold hari ini mencoba naik lagi. Kemarin dia sempat jatuh rekan trader hingga posisi 3.329. Tapi mulai hari yang sangat luar biasa ini dia kembali ke 3.349.60. Walaupun tadi sempat 2 jam yang lalu sempat terjadi koreksi turun di posisi 3.339.67, tapi perlahan namun pasti kita lihat bahwa peluang gold untuk naik hari ini sangat besar. Rekan trader semuanya, apa yang terjadi pada hari ini tidak bisa dilepas dari bagaimana kalender ekonomi maupun bagaimana keadaan yang terjadi di lapangan, di pasar. Kita lihat imbas dari data inflasi indeks harga produsen yang dikeluarkan, di mana data ini dia naik dari 2,5 menjadi 3,3%.
ini semakin memberikan suatu tekanan terhadap emas karena impact dari ini adalah bagaimana inflasi semakin mengalami penguatan. Imbasnya sangat berdampak terhadap mata uang lainnya, berdampak untuk dolar. Dolar mengalami penguatan yang sangat signifikan, membuat emas jatuh. Nah, ini dia. Akan tetapi kalau rekan trader lihat pada saat ini, apa yang terjadi, gold agak sedikit mengalami penguatan. Kalau kita lihat ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja karena masih tetap dalam impact di mana pasar mencoba mengkritisi apa yang akan terjadi atau apa yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Kita tahu bahwa The Fed secara gamblang kita bisa lihat bahwa semakin terdengar bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan sebesar 25 basic point pada bulan September nanti di rapat pertemuan FOMC, tapi minggu depan pra hal tersebut akan juga ada rapat pertemuan FOMC untuk mengeluarkan kebijakan tentang nanti pertemuan di bulan September nanti. Dan ini juga membuat pasar semakin mencoba melihat hal tersebut dan memberikan suatu tekanan terhadap dolar Amerika karena kelihatannya pasar sudah memprediksikan dan memang banyak sekali anggota The Fed juga yang sudah memprediksikan banyak ya bahwa pemangkasan tingkat suku bunga secepatnya harus dilakukan. Belum lagi pressingan yang dilakukan oleh Donald Trump, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent juga yang menyatakan bukan cuma 25 basic point pada bulan September, tapi mencoba untuk 50 basic point. Akan tetapi ada statement-statement lain juga yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed bahwa data-data itu juga tidak tertutup kemungkinan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada direncanakan atau diprediksikan ya. Semua boleh memprediksi tapi yang mengeluarkannya itu adalah The Fed. Ada beberapa anggota The Fed juga yang menyatakan bahwa isu pemangkasan tingkat suku bunga itu hanya sebuah isu. Nah, dalam hal ini ada pertentangan antara yang setuju pemangkasan tingkat suku bunga masuk gengnya si Donald Trump atau yang melihat data-data sebelum mengeluarkan keputusan tersebut masuk gamenya Jeremy Powell. Nah, ini dia rekan trader. Oleh karena itu, dia benar-benar memberikan impact yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar. Walaupun data inflasi yang dikeluarkan kemarin memang memberikan suatu tekanan terhadap emas karena membuat dolar naik, akan tetapi pasar masih tetap melihat bahwa peluang pemangkasan tingkat suku bunga tetap akan dilakukan. Inilah yang menjadi trigger kenapa emas masih pada hari ini sedikit mengalami penguatan dan dia kembali lagi ke zona 3.349. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa pada prinsipnya pasar akan mencoba melihat keadaan yang terjadi sampai nanti hari Rabu, Kamis dini hari minggu depan di saat rapat pertemuan FOMC. Karena dari rapat tersebut kita akan bisa melihat sebenarnya kebijakan yang akan dilakukan The Fed pada bulan September nanti. Oleh karena itu optimisme pasar masih tetap berlaku. Kita bisa lihat emas masih tetap dalam koridor mengalami penguatan walaupun tendensi bearish dalam minggu ini sangat kuat. Dan itu wajar-wajar saja rekan trader. Wajar-wajar saja, tapi secara garis besar tendensi bullish pasca pemangkasan tingkat suku bunga masih sangat besar di tengah tendensi bearish yang terjadi minggu ini. Oleh karena itu, sesuai dengan judul kami bahwa penguatan moderat masih tetap terjadi di tengah pelemahan yang terjadi saat ini karena potensi bearishnya sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang wajar dan pasar akan tetap melihat sampai minggu depan kebijakan yang akan dilakukan pasca pertemuan FOMC nanti. Setiap statement yang dikeluarkan akan menjadi patokan untuk rapat pertemuan pada bulan September nanti. Dan apakah nanti pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan atau masih ditunda? Nah, kita akan lihat dan kita akan tunggu hingga bulan September nanti. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika.
bagaimanakah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika saat ini dia sedikit mengalami pelemahan, dan menurut analisa saya tendensi pelemahan juga masih tetap kuat. Saya berestimasi bahwa peluang pelemahan masih tetap ada dan dia bisa melemah hingga level 97.792. Akan tetapi peluang untuk naik pun juga masih tetap ya. Saya prediksikan itu dia akan bergerak sampai level tertinggi harian pada saat ini itu berada di level seputaran 98.078. Intinya dia masih tetap punya peluang untuk masuk ke zona 98, walaupun peluang untuk turun pun juga, melemah pun juga masih sangat besar, tapi masuk ke posisi 98 sepertinya akan menjadi penutupan perdagangan emas indeks dolar Amerika hari ini. Bagaimanakah untuk USD yen Jepang? Untuk USD yen Jepang secara garis besar, kalau rekan trader lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini seiring dengan pelemahan yang terjadi emas memberikan suatu tanda-tanda bahwa USD yen Jepang ini akan kuat. Analisa saya dia masih tetap bisa akan mengalami penguatan hingga level paling tertingginya itu menurut saya di seputaran 1.17006, dan peluang untuk melemah pun juga ada karena hari ini juga akan ada berita dia bisa melemah hingga level terendah di posisi 1.16578. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat dengan jelas arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar kita lihat bahwa pound sterling masih tetap memiliki penguatan. Ya, kita akan lihat seberapa besarkah penguatan. Analisa saya dia bisa naik hingga level tertinggi maksimum itu di seputaran 1.35793, tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih tetap bisa terjadi dan membuat dia bisa keluar dari jalur dan menuju ke level paling terendah di seputaran 1.35068. Bagaimanakah untuk gold, rekan trader? Kita lihat. Untuk gold, cara garis besar, rekan trader, kita lihat di sini bahwa gold, pola pergerakan yang terjadi pada gold hari ini agak serak-serak basah. Ya, serak-serak basah. Tendensi bullish, yes. Ya, tendensi bullish, yes. Tapi peluang turun masih tetap sangat besar. Oleh karena itu estimasi saya dia bisa naik hingga level 3355, walaupun peluang untuk jatuh pun juga sangat besar dan membuat dia bisa turun kembali lagi ke level paling terendah di seputaran 3333.38. Harusnya poin 33 juga ya, biar semuanya level 3 semuanya ya, tapi nggak apa-apa lah, 38 lah. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini agak sedikit memiliki sedikit bearish ya, agak letoy sedikit setelah berjuang sangat kuat pada hari kemarin. Analisa saya dia bisa menuju ke 146.752. Tapi sekali lagi bahwa peluang untuk naik pun juga sangat luar biasa. Menurut analisa saya dia akan mencoba hingga ke level tertinggi di seputaran 147.601. Nah, rekan trader, ini adalah data teknikal yang coba kita sajikan buat rekan trader. Dan untuk kalender ekonomi, secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa hari ini kalender ekonomi yang harap diperhatikan oleh rekan trader adalah nanti penjualan retail pukul 19.30 dan penjualan ya retail ya pukul 19.30 itu akan ada penjualan retail, jadi harap tetap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Tapi juga saya mau bilang bahwa rekan trader harus lihat juga bahwa hari ini ya, menurut saya hari ini juga akan ada kalender, ini hari Kamis ya, coba hari Jumat kita lihat juga, hari Jumat tanggal 15. Oke, hari kemarin hari ini, oke hari ini. Nah ini juga harap diperhatikan oleh rekan trader ya. Pada 21.00 pun juga ada data indeks sentimen konsumen Michigan ya. Ini juga ada di sini. Michigan pun juga nih harap diperhatikan oleh rekan trader pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Selain pada pukul 19.30 penjualan retail inti, ada sentimen konsumen Michigan juga. Ini pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tetap
harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, ini adalah data-data yang ingin kita sampaikan buat rekan trader, dan seperti biasa rekan trader, hari ini akan ada, hari ini adalah hari Jumat keramat. Oleh karena itu, saking keramatnya, jangan lupa untuk menonton webinar kami. Kita akan membahas hari ini tentang emas. Ide webinar saya lagi buntu ini saya. Makanya tema hari ini saya bahas yang lebih ke emas aja. Biasanya kalau webinar gini saya malas mau membahas tentang aset seperti kayak gini, tapi lebih banyak ke aset-aset yang lebih general ya, tapi untuk saat ini ya udahlah, saya coba membahas tentang tema yang sangat luar biasa, bahwa pekan penentu emas. Apakah dolar Amerika akan kalah kuat kembali lagi? Nah, ini yang bisa harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Jangan lupa nanti malam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat nonton webinar Amarket. Kita akan membahas tentang emas, tema yang menurut saya di luar jalur sama sekali rekan trader, karena biasanya saya jarang mau mengambil tema seperti kayak gitu, tapi udahlah, tidak apa-apa lah ya. Yang penting ada yang bisa kita sajikan buat rekan trader semuanya. 20.00 waktu Indonesia bagian Barat itu adalah jam yang harap diperhatikan oleh rekan trader, karena kita akan melihat webinar bersama Amarket. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.